Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengetatkan aturan bagi para jemaah haji untuk menggunakan visa haji. Dan bagi mereka yang menggunakan visa non-haji, ini akan dikenai sanksi, baik itu berupa denda maupun di-ban, tidak bisa masuk ke Kerajaan Arab Saudi untuk jangka waktu tertentu, lebih tepatnya 10 tahun. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia, Ana Hasbi. Selamat siang, Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, jadi bagaimana perkembangan terbaru? Kemarin ada 24 yang ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau tidak salah informasi yang didapatkan, 22 sudah bisa kembali ke Indonesia atau dideportasi, tapi yang 2 ditahan di sana dan dikenai sanksi. Bagaimana perkembangan terkini, Bu Ana? Ya, betul. Jadi memang laporan yang kami terima itu kan 22 itu kembali karena memang dianggap sebagai korban gitu. Jadi kemarin selama beberapa hari ditahan itu kan mereka dimintai keterangan gitu ya, didampingi oleh KJRI tentu saja. Nah, itu 22 itu dianggap sebagai korban sehingga mereka tidak kena denda tapi mereka dideportasi dan tetap kena ban 10 tahun. Sementara yang 2 orang ini ditengarai sebagai koordinator atau organizer-nya. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa sebetulnya jadi jemaah-jemaah yang berangkat ini ternyata tidak melalui biro travel yang resmi. Itu sebabnya terjadi hal seperti ini gitu. Jadi ini kayaknya dikoordinir oleh perorangan gitu. Nah, ini dia yang sejak awal tahun Kementerian Agama selalu mengimbau supaya jemaah masyarakat ini tidak langsung percaya dengan tawaran haji-haji furoda, terus haji mandiri atau haji tanpa antri, tawaran lainnya dari berbagai pihak. Gitu. Jadi sebaiknya para masyarakat agak hati-hati sedikit. Misalnya pertama dengan mengecek gitu apakah biro travel yang menawarkan tawaran-tawaran haji tersebut itu merupakan biro travel resmi. Sekarang itu mudah mengeceknya karena bisa dilakukan lewat website. Ada website Kemenak, simpu.kemenak.go.id, itu bisa dicek apakah biro travel yang menawarkan itu betul-betul berizin. Kalau berizin biasanya visa akan keluar visa haji yang resmi gitu. Nah, kalau tidak gitu itu Anda juga harus cari lagi nih ketika Anda dapat misalnya ada travel gitu terus ada keluar visa, dicek lagi visanya karena ada visa itu kan ada peruntukannya. Ada jenis visa di situ ditulis, visa haji, visa umroh, visa turis. Kalau visa di situ ditulisannya bukan visa haji, maka jangan mau berangkat gitu, tolak gitu lalu urus dengan biro travel Anda. Cara mengecek visanya juga gampang lewat website juga bisa, buka website Kemlunya Saudi Arabia. Di situ bisa dicek dengan nomor paspor gitu, itu bisa kelihatan apakah visa kita yang kita miliki itu legal atau illegal. Begitu sebetulnya. Oke, Bu Ana, ini artinya sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama ya, untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Nah, tapi masalahnya apakah mungkin ini karena memang iming-iming dari biro travel tersebut supaya tidak melalui daftar tunggu yang cukup panjang sampai bertahun-tahun. Apakah itu yang dijual oleh para biro travel ini dan ternyata masih banyak peminatnya, Bu Ana? Betul gitu, kami menyadari itu gitu bahwa minat haji warga negara Indonesia ini, masyarakat kita ini sangat tinggi. Itu sebabnya kan kita ini sudah mencapai antrean tuh antara 5 juta sekian. Artinya rata-rata sekitar 25 tahun kan daftar tunggunya gitu. Dan itu memang ya karena kita memang warga muslimnya banyak sekali. Nah, kuota itu ditentukan oleh pemerintah Saudi berdasarkan kesepakatan negara-negara OKI. Jadi bukan dari pemerintah kita sendiri gitu. Kita nggak bisa menentukan kita mau memberangkatkan 1 juta orang gitu. Itu nggak bisa. Karena kita kan selalu tergantung dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Nah, pemerintah Saudi itu mengatur ya berdasarkan kesepakatan tadi negara-negara OKI. Jadi memang ini agak sulit. Yang bisa diharapkan ya agar masyarakat paham gitu mengapa ada antrian sangat panjang di Indonesia gitu sehingga memang harus menunggu gitu. Jadi Oke. ya seperti itu tantangan haji memang.
Oke, Bu Ana, soal dua yang ditahan ya Bu, karena 22 sudah akan dideportasi. Bagaimana dengan yang dua ini Bu? Kalau tidak salah, salah satunya adalah orang lokal atau supir. Saya tidak tahu bagaimana yang benar. Nanti apa yang mereka dikenai sanksi denda dan juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun ini? Apakah sanksi itu yang diterapkan kepada mereka? Sanksi yang berlaku memang katanya itu 50.000 rial per orang. Jadi kalau 2 orang ini berarti ya jadi 100.000. Lalu memang ada apa di blacklist gitu. Nah ini kita apa namanya mesti lihat lagi karena sekarang dalam waktu beberapa hari ini karena mereka masih ditahan. Ini kayaknya ditahannya nanti ya sambil apa menunggu proses hukum. Itu kan juga dimintai keterangan gitu. Mereka ini warga negara konon mereka warga negara Indonesia yang tinggal di sana gitu. Nah ini kan akan ada perbedaan lagi jenis hukumannya karena kan apa mungkin ya ada beberapa kesalahan yang diperbuat gitu kan itu akan dilihat lagi selama proses hukum ini proses apa investigasi gitu ya penyelidikan atau apa namanya tanya jawab ini wawancara mereka gitu. Tapi mereka berdua tetap ditemani oleh teman-teman dari KJRI, Konsulat Jenderal kita di sana. Oke, apakah ada kemungkinan nanti akan ada lebih banyak lagi yang ditangkap? Mengingat kemarin ada statement kalau tidak salah ada mungkin sekitar 100.000 meskipun itu tidak semuanya dari Indonesia ya, yang mungkin tidak mengantongi visa non haji, Bu Ana. Kalau angka 100.000 itu ternyata sudah dikoreksi lagi oleh pemerintah Saudi. Jadi minggu lalu pemerintah Saudi mengeluarkan rilis dia menyebutnya 20.000 sebetulnya dan itu bukan dari Indonesia saja. Nah, sementara dari kami gitu ya ada catatan ada beberapa belas ribu kurang dari 15.000 tapi itu minggu lalu ya sebelum ditutup tanggal 23 Mei. Dan itu semua jamaah yang tercatat di biro resmi. Nah itu kan kami sudah mengirim surat kepada biro travel untuk mengingatkan mereka supaya mempersiapkan kepulangan sebelum masa ini kan selama antara 23 Mei sampai 6 Juni ini masih razia gitu ya. Jadi memang masih agak sedikit longgar. Jadi ini masa orang-orang di sana suruh keluar. Tapi nanti 6 Juni itu memang sudah tidak boleh ada lagi yang masuk sehingga memang betul-betul semua harus keluar sampai tanggal Oke, ya 6 atau 5 Juni besok ini gitu. Nah Bu itu Ana. kami sudah memberi kabar dan sebagian memang sudah pulang. Dan kami berharap memang warga negara Indonesia mematuhi aturan pemerintah Saudi gitu ya kan karena itu kita biar bagaimanapun harus menghormati hukum yang berlaku di negara yang kita eh, kita tuju gitu. Saya Betul. berharap memang tidak ada lagi jamaah yang memaksa diri masuk tanpa menggunakan visa haji. Karena pertama itu tadi sanksinya berat dan tidak main-main gitu. Itu sudah dibuktikan pemerintah Saudi sangat keras. Yang kedua, nanti kalau banyak sekali yang begitu mungkin akan berdampak pada hubungan diplomatik kita lainnya gitu. Itu mungkin bisa mengancam kuota dan macam-macam gitu. Kami berharap masyarakat mematuhi dan memahami bahwa aturan ini datang dari pemerintah Saudi dan wajib Oke. ditaati Sangat gitu. keras sampai Forum Ulama Senior Arab Saudi mengatakan itu berdosa ya Bu ya, jika tidak menggunakan visa non haji. Nah kemudian bagaimana dengan biro Bukan berdosa, travelnya? tidak sah sebetulnya. Tidak sah begitu ya? Mereka bukan bilang Oke. berdosa tapi tidak sah. Karena kan kalau tanpa haji, gini, jadi tidak sahnya kan kalau tanpa visa haji, orang-orang ini kan tidak bisa masuk Mekah, apalagi Hmm. masuk ke Arafah gitu ya. Sementara rukun haji itu kan mewajibkan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau dia masuk masuk Arafah sebelum 9 atau sesudah tanggal 10, ya tetap saja mereka belum haji, tidak berhaji karena rukunnya adalah tanggal 9 itu gitu. Jadi ya gimana mau sah kalau dia tidak tidak bisa, tidak mungkin melakukan rukun hajinya itu, gitu. Oke. Bu Ana, lalu bagaimana dengan biro travel Bu? Maksudnya ini kan artinya sudah ada koordinasi yang sudah dijalankan Kementerian Agama untuk mensosialisasikan soal ini. Tapi bagi biro travel yang ternyata masih memanfaatkan celah ini selama mereka tidak ketangkap, masih aman saja, itu apakah nanti akan dikenakan sanksi terhadap biro travel ini? Kalau yang tertangkap tentu akan ada sanksi keras yaitu pencabutan karena seperti tadi saya bilang gitu ya, ini masalahnya bukan cuma mengirim orang tapi nanti akan ada efek diplomatik karena kan pemerintah Saudi sudah memberitahu kita tuh sudah jauh-jauh hari bahwa akan ada aturan seperti ini gitu.
Dan menterinya sendiri kan yang bulan lalu berkunjung ke kami menekankan lagi gitu untuk minta bantuan supaya masyarakat Indonesia paham. Dan ini bukan aturannya tidak berlaku bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk Malaysia, Singapura dan seluruh negara-negara yang mengirimkan hajinya gitu. Nah, untuk biro travel yang bandel dan ketahuan bandel tentu akan ada sanksi pencabutan gitu izin. Tapi kalau biro travel yang selama ini sudah ada, makanya untuk mengecek gitu masyarakat tuh bisa langsung mengecek tadi website Simpu itu Kemenak, atau kami punya aplikasi Pusaka, kami punya aplikasi Haji Pintar, kami punya Hmm, aplikasi Umroh Cerdas gitu. Di situ lengkap hmm, gitu. Jadi masyarakat sebetulnya sekarang tidak sulit lagi untuk mengecek apakah biro travel ini resmi atau tidak begitu. hmm. Itu Oke, untuk meminimalisir pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal seperti ini. jadi sanksi tegas sudah akan diberlakukan jika ketahuan masih bandel atau nakal ya. Bu Hana, kalau teman-teman jemaah haji kita ya yang 22 kemarin, tentu teman-teman dari Kementerian Hmm. Agama mungkin sudah sempat berbincang dengan mereka, meminta keterangan langsung. Katanya kan disebut sebagai korban nih. Nah, artinya saya tidak bisa membayangkan sudah sampai ke Tanah Suci, namun ternyata karena persyaratan yang seperti demikian akhirnya mereka harus kembali lagi ke Indonesia. Padahal sudah berada di sana begitu. Apakah ada upaya dari Kementerian Agama ini untuk dalam bentuk asistensi atau apapun itu terkait dengan ke-22 jemaah haji yang menjadi korban ini? Asistensinya ya tadi berupa pengurangan tadi ya, harusnya mereka denda 10.000 ya jadi enggak. Tapi tetap gitu ya, kami kan tidak bisa berbuat apapun kalau misalnya sistem yang 10 tahun ini gitu kan, itu kan sistemnya pemerintah Saudi gitu. Jadi there's nothing we can do gitu. Kita nggak bisa berbuat apapun gitu karena memang mereka sudah masuk ke dalam listnya pemerintah Saudi Oh, gitu. Bu Ana sebentar. Artinya Eh ke-22 jemaah itu juga ada kemungkinan akan di-ban selama 10 tahun, bukan hanya yang 2 orang itu saja? Bukan, iya 10 itu tetap di-ban 10 tahun. Jadi tidak 22 orang bisa itu. berangkat ke Saudi dalam visa apapun, dalam bentuk visa apapun. Oke. Jadi ke-24 orang itu terancam dikenai sanksi ya kalau nanti dari hasil investigasi menemukan semuanya melanggar hukum tersebut soal visa non haji. Oke, baik Bu Ana, terima kasih. Artinya tidak ada lagi istilah haji backpacker ya Bu Ana ya. Semua harus menggunakan prosedur visa haji ya. Iya, karena gini, ini juga haji backpacker, yang harus dipahami, haji itu tadi yang saya bilang, itu kan intinya adalah wukuf di Arafah. Ya, Hmm, wukuf, setelah itu mereka mabit Musdalifah, lalu lempar jumroh di Mina. Arafah ini kan kapasitasnya terbatas, ya kan? Itu sebabnya kita harus paham mengapa pemerintah Saudi harus mengatur kuota haji, begitu. Dia tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita balik lagi ke sejarah, kalau kita bisa ingat terowongan Mina tahun iya. 90, di mana begitu banyak orang berkumpul di dalam satu terowongan gitu dan banyak korbannya kan gitu. Nah, tentu saja kan pemerintah Saudi berusaha untuk ya mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu. Jadi kita harus pahami bahwa memang ada kuota gitu. Karena memang kapasitas tempatnya itu terbatas seperti itu. Gitu. Jadi Oke, ya untuk haji baik. memang sangat ketat gitu. Karena ini dia namanya ada masalah kemaslahatan yang lainnya gitu, Baik, jemaah yang lain. jadi untuk keselamatan para jamaah juga ya Bu Ana ya, karena kemarin juga karena kalau kita lihat kan di media sosial sampai ada tips dan triknya begitu, bagaimana berangkat haji sendiri dengan biaya yang dihemat misalnya. Jadi itu sudah tidak boleh karena peraturan sudah ditegakkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi ya. Terima kasih Bu Ana atas waktunya Betul. untuk Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.